terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Mbak Aini yang merupakan seorang mahasiswi. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini. Saya seorang mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun skripsi. Dan kesibukannya saat ini adalah mengajar, menjadi teman belajar ngaji anak-anak. Saya ingin bertanya di kajian tematik tentang penciptaan jin dan manusia. Penciptaan jin dan manusia itu sama-sama diciptakan untuk beribadah. Nah, pertanyaan pertama, arti daripada ibadah itu sendiri maknanya seperti apa? Apakah terbatas hanya pada sholat, mengerjakan amal-amal baik seperti itu, atau mempunyai makna yang lebih luas lagi? Kemudian yang kedua, ketika manusia ataupun jin sudah menjadi muttaqin, apakah kemudian nanti jin dan manusia akan mendapatkan surga yang sama? Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga saya bisa mendapatkan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aini. Ada dua pertanyaan Pak Kiai. Tadi pertanyaan pertama sebenarnya sudah sedikit kita bahas di segmen 1. Makna ibadah dalam ayat ini, apakah terbatas pada ibadah ritual misalnya sholat, puasa dan sebagainya, ataukah lebih dari itu? Kemudian yang kedua adalah ketika manusia sudah menjadi mutakin, apakah jin dan manusia ini akan mendapatkan level surga yang sama? Ini pertanyaannya luar biasa, kayak harus buka kitab ya Pak Kiai. Tafadhol Pak Kiai. Ya, baik, terima kasih ya Mbak Aini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sepintas tadi kita sudah menyebutkan bahwa ibadah itu bahasa Arab. Ibadah ta'abud maknanya at-tanassuk. Ya, jadi ibadah dengan nusuk itu semakna. Yang dalam makna lain maknanya al-ibadah maknanya at-ta'ah. Taat. Taat. Jadi ibadah itu maknanya taat. Nah, ulama besar Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa penafsiran tentang wama khalaqtul jinna illa liya'budun, jinna wal insa illa liya'budun, itu maknanya khalaqtuhum li amrihim bi ibadati lahtiyaji ilaihim. Saya baca itu mengagumi kecerdasan yang ulama Ibnu Katsir itu. Itu maknanya khalaqtuhum, aku ciptakan manusia dan jin itu li amrihim bi ibadati, tujuannya untuk menjaga urusan mereka supaya bagus dengan dia beribadah kepadaku. Taat kepadaku itu supaya urusannya bagus. La lihtiyaji ilaihim, bukan maknanya aku butuh kepada mereka. Nih Mbak Mila, kita mau sehat, kita hidup mau sehat, ikutin saja yang ditunjuk oleh Allah. Kita pengen supaya cerdas, ikuti saja petunjuk Allah. Nah, mengikuti petunjuk Allah itu namanya tanasuk, itu maknanya taat. Kita pengen menikah, pengen pasangannya bagus, mencarinya ikuti saja perintah Allah. Pengen punya anak, anaknya cerdas, ganteng, tingginya seperti orang Eropa, tetapi akhlaknya seperti para wali min auliyaillah, ikuti saja, taat saja apa yang diajarkan, pasti terjadi. Nah, jadi kalau ada orang berobsesi sesuatu dan menghasilkan tidak sesuai dengan obsesinya, ada salah pilih. Ada yang salah nih dalam konsep. Itu namanya ibadah. Oke. Jadi Mbak Aini, ibadah itu bukan maknanya sholat, haji saja. Definisinya jauh lebih dalam, jauh lebih besar. Iya. Jadi tujuannya adalah berdasarkan penafsirannya Ibnu Katsir ya. Tujuan adalah menjaga segala urusan mereka sebenarnya, manusia ini, dan jin itu tadi untuk bagus. Demi kebaikannya kita ya. Demi kebaikan kita, caranya taat saja lah. Jadi dengan ibadah kepadaku maknanya taat, dengan taat saja yang aku tentukan. Jadi ikuti saja buku petunjuknya, pasti bagus. Kan ada orang bilang gini,
kok anakmu nurut semua sih dah? Kok anakmu semuanya bisa hafal Quran? Ya, coba aja koreksi saja. Pasti yang ini mengikuti konsep Al-Quran, yang ini enggak. Betul. Itu sudah menjadi itu namanya ibadah. Oke. Ini luar biasa ya pemikiran yang ulama tuh lagi. Maksudnya cerah, hebat sekali. Dalam gitu. Luar biasa dalam sekali. Jadi tidak hanya soal ibadah tuh, sholat, puasa, zakat. Bukan. Makanya kita senang dengan pertanyaan. Mbak ini ya. Ini harus kasih reward ini. Pertanyaannya tolong pemangku program bisa nih. Siapa tahu pakai biasanya kan dapat tiket umrah gitu kan. Iya, insya Allah nanti ditunggu di Jeddah. Oh, ditunggu aja di Jeddah kan. Iya. Masya Allah, baik. Jadi, dan itu tadi, bukan Allah yang butuh, kitanya yang butuh. Iya. Kitanya yang butuh, Masya Allah. Bukan lalih tiaji ilaih. Bukannya aku butuh sama mereka. Kita yang butuh demi kebaikan kita. Demi kebaikan, Masya Allah. Nah, yang kedua pertanyaan, soal kalau kita sudah menjadi mutakin, apakah derajat surga kita nanti dengan jin itu juga sama, Pak Kiai? Ya. Ini adakah ulama yang bahas tentang hal ini? Ada, Imam Al-Qurtubi mengatakan, al-jinnu mukallafuna mislana. Jin itu dia terbebani hukum seperti kita. Hum yusallun, mereka itu salat. Wa yasumun, mereka itu berpuasa. Wa yahujjun, dan mereka itu berhaji. Oh iya Pak Kiai. Wa yu'allimun, dan mereka itu belajar dan mengajar. Ini Mbak Mila, kita belajar sekarang ini di sekeliling kita ini banyak jin muslim yang ikut belajar. Para pemirsa yang sedang memperhatikan, itu sedang belajar dengan kita ini, sebenarnya di samping Bapak Ibu sekalian, itu ada orang yang sedang menonton. Masya Allah. Bangsa jin juga, jin muslim yang mau belajar gitu kan? Karena dia wajib. Belajar sholat, belajar haji, semuanya haji. Nah, apakah sorganya, apakah sorbannya akan sama? Nah, jawabannya seperti ini. Menarik nih. Bayangkan kalau seandainya dua makhluk karakter yang berbeda dikasih rezekinya sama. Mbak Mila makan potong ayam, potong daging, bikin sop, tutup gitu. Maka ketika mau dimakan suami sama anaknya sudah habis, diambil oleh jin. Karena jin bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Jadi nggak mungkin kita satu coupling. Betul. Ya. Sangat logik. Nah, kemudian salah satu yang dilarang di dalam sejarah tentang hukum Islam itu, bahwa larangan Nabi lastanja birraus wal izam, larangan beristinja dengan kotoran yang memfosil dan tulang. Oh iya, betul. Ya, jadi tulang itu yang berserakan nggak boleh, maaf nih, nggak boleh dipipisin. Ya, kemudian benda-benda yang sudah fosil nggak boleh dikencingin, karena itu makanan jin. Nah, buat kita limbah, tetapi Allah memberikan perhatian, berubah pandangan dalam pandangan jin, itu makanan. Mbak Mila makan bubur ayam, bisa jadi ada orang yang melihatnya itu nggak mau dia, karena yang ada di matanya itu bukan bubur ayam, ada yang mirip dengan yang dikeluarkan dari limbah tubuh mamanya. Kan itu matanya yang dirubah itu. Nah, kalau nanti maknanya sorganya sama, maka akan terjadi keributan. Karena di dunia terjadinya semacam itu. Tapi yang pasti sorganya, fasilitasnya sama. Itu jawabannya. Sorganya dengan fasilitas yang sama. Iya, betul-betul. Ya, mudah-mudahan Mbak ini terjawab ya dengan pertanyaannya. Tapi pertanyaan ini bagus Pak Kiai, karena mungkin tidak terfikirkan ya, tapi ada juga ulama yang membahas, Masya Allah sebenarnya. Ada Imam At-Tabari. Imam At-Tabari membahas soal itu bahkan Pak Kiai, Masya Allah, luar biasa. Kelas Mbak ini pertanyaannya ya Pak Kiai ya. Masya Allah, saya juga jadi belajar, oh ternyata ada hukum-hukum yang manusia itu memang wajib, tolabul ilmi misalnya, ternyata juga jatuh itu hukumnya juga kepada jin juga iya. Berarti kan rewardnya yang Allah janjikan harusnya sama. Nah, tapi bagaimana bentuknya itu kan
ya itu tadi ya seperti pembahasan dari Imam At-Tabrani bahwa bisa aja berbeda bentuknya tapi reward surganya tetap ada ya Pak Kiai. Sama. Baik. Sehingga seorang ulama yang meninggal dunia itu dengan caranya disolati oleh murid-muridnya yang manusia dan murid-murid yang bangsa jin, mereka juga ikut sholat mensolatinya. Waduh, luar biasa. Ini pengetahuan baru, insight baru, mudah-mudahan juga memuaskan akalnya Mbak Aini begitu ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai, tapi kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.